Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umroh Az-Zahra, serta penonton yang semuanya moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan lahir batin dan istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang singkat ini akan saya manfaatkan pertama untuk membahas ada fikih politik dan juga fikih ibadah. Sebenarnya seruan pemerintah untuk wakaf uang itu bagaimana? Ya, wakaf itu kan ibadah. Kalau penjenengan ikhlas monggo, kalau tidak ikhlas tidak usah, kan gitu loh. Itu ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Jadi kalau mau silahkan, kalau tidak mau juga tidak berdosa. Tetapi pesan saya agar uang penjenengan, agar dana penjenengan tidak sia-sia, maka wakaf itu harus diserahkan pada orang yang muktaman, orang yang dapat dipercaya, orang yang tidak berkhianat. Mohon maaf, saya wakaf tanah depan ini dulu saya sebagai ketua takmir ya, kemudian ketua yayasan. Saya sebagai perorangan saya serahkan kepada yayasan. Yayasannya saya sendiri, mesti percaya kan? Masuk gak percaya karo EDW. Jadi saya wakaf, saya berikan atau saya serahkan pada nazir namanya. Nazir itu pengemban amanat wakaf. Dan nazirnya ya saya sendiri. Maka ya aman. Sebab wakaf itu kalau tidak diberikan kepada orang yang terpercaya, kemanfaatannya bisa tidak berjalan lama. Apalagi kalau tidak ngerti agama, nazirnya itu tidak ngerti agama, ya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu wakaf mestinya yang sudah berjalan sekian ratus tahun atau bahkan seribu tahun lebih, itu wakaf itu barang diam, barang tak bergerak. Umumnya tanah, bisa rumah, bisa gedung. Tapi kemudian dalam fikih kontemporer ada disebut wakaf produktif atau kemudian sekarang wakaf uang. Silakan, yang terpenting ada kemanfaatannya, jelas kegunaannya, jelas nazirnya. Kalau wakaf uang memang relatif ya, itu artinya kegunaannya sangat variatif, sangat mungkin untuk hal-hal yang baik, bahkan bisa juga untuk hal-hal yang tidak baik. Wakaf uang sekali lagi amat tergantung pada kualitas nazirnya, kualitas pemegang amanah ini. Jadi wakaf langsung kepada lembaga apa tuh tidak bisa, harus nazir dulu. Lah nazir nanti kepada siapa terserah nazir, tapi harusnya nazir juga mikir bahwa kemanfaatan dan pemanfaatan barang wakaf, baik berupa barang atau uang, itu harus lebih diprioritaskan, diutamakan pada sekitar. Itu prinsip agama Islam begitu. Prinsip agama Islam, zakat atau wakaf atau sedekah itu hendaknya ke sekitar dulu, bahwa kemudian nanti bisa keluar ya silahkan. Bahkan sedekah misalnya, sedekah itu paling afdol ya kepada keluarga, bukan pada istri, bukan pada anak, bukan pada orang tua. Kalau itu memang bukan sedekah, itu wajib, itu nafkah namanya, kepada orang tua, kepada anak,
kepada istri itu nafkah, wajib hukumnya. Tapi kalau sedekah atau zakat, penjenengan punya uang zakat, dana wakaf, silahkan ke sekitar, ke keluarga, ke saudara kandung, boleh. Tapi kalau wakaf harusnya ke nadir, sekali lagi kalau wakaf ke nadir. Kalau sedekah ke saudara, zakat ke saudara, boleh. Nah, cuma sekarang kalau zakat memang ada amil. Lah amil itu sekali lagi sama pertimbangannya dengan wakaf. Kalau amil berupa lembaga muktaman dapat dipercaya, silahkan. Tapi kalau ada keraguan, itu jangan-jangan digunakan untuk yang lain atau bahkan untuk diri sendiri misalnya, ya sudah, silahkan penjenengan langsung aja. Saya memang menyerukan kalau zakat sebaiknya ke amil, tapi amil yang bisa dipercaya. Kalau tidak, ya sudah, boleh kok zakat tanpa lewat amil, boleh langsung kepada orang-orang yang dianggap penting atau dianggap perlu, sangat membutuhkan apa yang menjadi bagian dari mustahiquz zakah. Jadi mustahik zakah itu ada 8 itu: fakir, miskin, kemudian amil, kemudian ghorim, kemudian rikob. Ghorim itu yang punya banyak utang, rikob itu untuk memberikan ke budak. Sekarang memang masih stop, tidak berlaku karena tidak ada budak. Kemudian ibnu sabil, kemudian sabilillah. Nah, ini yang sangat luas pemaknanya. Baik, jadi wakaf uang memang itu fikih kontemporer, belum lama digalakkan oleh para ulama. Tapi walaupun wakaf uang harus kepada nazir, kepada orang yang dapat dipercaya untuk mengelola uang kita, maka saya serukan kepada jamaah, kalau memang ingin wakaf, silahkan wakaflah kepada orang yang penjenengan kenal baik, penjenengan kenal dapat dipercaya, bukan ke lembaga yang tidak jelas, gitu nggih.